Halo semua, selamat datang di Mainan Pulang Kerja. Pada video kali ini kita akan ngebahas sepatu Ortus 8 Hyperfuse 2.1. Sebelum kita bahas sepatunya, kita lihat dulu boxnya. Nah, boxnya seperti ini. Box Ortus 8 yang biasa ya, yang warna oranye begini. Dia boxnya sebenarnya bagus, lumayan keras gitu. Cuma ini mungkin karena pengiriman ya, jadi kayak banyak-banyak itu. Tapi masih aman gitu. Maksudnya bentuknya tuh masih kotak. Kan ada tuh yang lemes-lemes boxnya. Terus kalau pengirimannya kurang bagus, dia jadi hampir hancur gitu. Tapi kalau ini masih bagus. Di bagian atas dia ada logo Ortus 8. Terus di bagian sininya ada sosial medianya dan di sini logonya juga. Di sini ada websitenya ortus8.id. Di bagian bawahnya kosong. Di bagian sininya logo Ortus 8 dan websitenya. Terus di sininya ada tulisan Made in Indonesia. Jadi dibuat di Indonesia. Terus di sini ada label size-nya. Ini saya pakai ukuran 42 dan ini true to size buat saya. Dan nanti ada sedikit penjelasan dari saya sih. Dia true to size-nya tuh agak longgar ya, jadi nggak begitu ketat. Kita buka, di dalamnya warna kardus coklat ini, terus dapat kertas minyak dengan logo Ortus 8 yang banyak. Udah, itu aja isinya. Kita balik lagi ke sepatunya. Pertama kita bahas siluetnya ya. Siluetnya ini adalah sepatu lari, jadi kelihatannya memang sangat sporty, terutama dari colorway-nya. Kalau nggak salah dia tuh keluar dalam 3 warna. Ini saya beli yang warna putih dan biru. Lalu untuk uppernya ini dia pakai bahan mesh dan ini meshnya tuh translusif ya, bukan translusif sih, apa ya, kayak terawang gitu. Jadi kalau kita pakai kaos kaki yang berwarna itu akan kelihatan dari luar. Dan ini meshnya tuh lubang-lubangnya lumayan gede, jadi breathability-nya bagus. Terus meshnya ini juga lumayan lembut. Terus di sisi sampingnya ini ada logo Ortus 8 dan ke belakang ini juga kayak ada layer tambahan, jadi strukturnya tuh lebih kuat. Jadi uppernya ini nggak begitu lemas. Kalau yang di depan kan kayak lemas gitu, cuma yang tengah ke belakang nih agak kaku. Ngomongin sisi belakang, kita bahas heel counternya. Heel counter ini lumayan keras menurut saya, jadi bisa menjaga kestabilan dengan baik dan dia ngegigit kakinya dengan baik juga. Lalu di belakangnya ada pull tabnya yang unik ya, jadi pull tabnya ini tali terpisah begitu, dikasih bahan seperti leather di sininya. Sisi dalamnya mirip dengan sisi luar, cuma nggak ada logo Ortus di sininya, tapi di sini ada tulisan Hyperfuse 2.1. Lanjut ke bagian tali sepatunya. Di tempat lubang tali sepatunya dia ada bahan plastiknya ya, ini yang bikin struktur di bagian tengah sini. Terus lubang-lubangnya juga lubang-lubang yang kecil, karena memang tali sepatunya dia tuh kecil, jadi nggak begitu tebel. Cuma yang saya suka tali sepatunya itu ada gerigi-geriginya gini, jadi kalau di tali itu rasanya mantep, kayak berasa nggak bakal akan copot gitu. Terus talinya ini lumayan panjang, cuma sayangnya dia tuh nggak ngasih runners knot. Jadi ya buat sepatu lari harusnya sih ada ya runners knot. Jadi kalau kita mau punya upper yang lebih ngefit, kita bisa pakai runners knotnya. Cuma di sini nggak ada, sayang banget. Lanjut ke bagian tangnya. Tangnya ini tipis banget, seperti khas sepatu performance ya. Jadi dia nggak ada paddingnya sama sekali, tipis gini. Bahannya dari leather. Terus yang unik itu dia ada bolong-bolongannya tuh. Jadi uppernya ini ada bolong-bolongnya. Jadi memang sepatu ini sirkulasi udaranya bagus, dari uppernya yang apa meshnya lumayan bolong-bolong, terus juga tangnya ini atau lidah sepatunya ini juga bolong-bolong. Selain itu di lidah sepatunya dia juga ada tempat tali sepatu ya, buat apa namanya, loophole-nya gitu. Jadi posisi lidahnya ini lebih ngefit. Terus juga dia bentuk lidahnya di bagian atasnya ini kayak huruf P gitu ya, jadi tengahnya ada cekukan. Jadi ya oke banget waktu dipakai di kaki. Lanjut ke bagian lining collarnya, dia bahannya pakai mesh juga. Dan untuk paddingannya minimalis di bagian samping, dan untuk bagian belakangnya ini paddingnya lumayan banyak. Kalau dia pencet-pencet lumayan empuk sih. Jadi ini bagus buat kunci kaki kita agar
kalau ketika dipakai lari itu nggak ngeslip keluar. Terus untuk bagian belakangnya ini dia agak apa ya, jendol ke belakang gitu. Jadi mungkin ini berfungsi juga sebagai pull tab, tapi masih dikasih pull tab begini ya. Mestinya sih ya mungkin ini gaya desain aja sih. Harusnya tanpa ini pun ininya masih bisa dipakai karena ini lumayan tinggi. Lanjut ke insole-nya. Insole-nya ini setahu saya bisa dicopot. A few moments later. Oke. Ini dia insole-nya. Dia warna oranye dan insole-nya ini lumayan tipis. Dipencet-pencet juga nggak begitu empuk. Cenderung ya nggak ada empuknya malah lah. Jadi cuma install begini doang dan dia installnya juga tipis. Untuk bahan bagian atas installnya ini dia lumayan keset ya, jadi kaki kita tuh nggak slip-slip di dalam. Oke, lanjut ke bagian midsole-nya. Kalau kita lihat desain midsole-nya ini mirip banget dengan Asics Nova Blast 3 kalau nggak salah ya. Cuma saya nggak tahu ya rasanya akan sama apa enggak, karena saya belum pernah nyobain yang Asics Nova Blast. Cuma kalau untuk Ortus Edge Hyperfuse 2.1 ini, dia di pencet-pencet ini lumayan empuk. Terus dia stacknya lumayan tinggi ya, terutama di bagian tengah ke belakang. Terus untuk warnanya dia juga cakep, jadi di warnanya gradiasi gitu, di belakangnya warna gelap dan depannya warna terang. Dan dia belakang ini agak naik ke atas ya, jadi dia membantu untuk shield counternya juga. Oke, lanjut ke bagian outsole-nya. Outsole-nya dia sebenarnya ada rubbernya ya, yang teksturnya segitiga-segitiga gini. Dia ada di bagian sini dan di bagian bawah. Untuk outsole-nya ini lumayan keset. Saya nyobain di tempat kering, oke banget. Saya belum nyobain di tempat basah, jadi saya nggak tahu. Tapi kalau di tempat kering ini oke banget. Terus dia penempatannya juga bagus ya, jadi nggak seluruhnya, sehingga bisa mengurangi bobot dari sepatu. Ngomong-ngomong soal bobot, sepatu ini rasanya lumayan enteng. Jadi enteng malah menurut saya. Jadi ini sepatu yang memang cocok dipakai buat lari ya, karena secara berat dia enteng. Terus untuk outsole-nya ini dia nggak begitu tebal, tapi bukan yang tipis banget juga. Jadi menurut saya ya tengah-tengah lah. Mungkin nggak bakal awet banget, tapi bukan yang cepat habis. Lalu bagaimana rasa pakainya? Untuk rasa pakainya, terutama uppernya, ini rasanya longgar banget, terutama di bagian toe box-nya. Mungkin kalian teman-teman bisa lihat ya, toe box-nya ini lebar banget. Jadi kaki saya normal, maksudnya bukan yang lebar. Jadi untuk bagian toe box-nya ini rasanya kelebaran banget. Mungkin kalau buat yang kaki lebar akan suka ya, karena memang toe box-nya ini lebar banget. Kaki saya bisa gerak-gerak dengan leluasa di bagian depan sini. Jadi kalau menurut saya secara uppernya ini lumayan longgar, jadi nggak begitu ngefit. Dan kalau kita mau bikin supaya fit, dia pun nggak ada runner slotnya, jadi kita nggak bisa tali kencang banget gitu. Jadi ya itulah, uppernya menurut saya kurang ngefit, terutama ini kan sepatu lari ya, sepatu performance. Jadi sayang aja kalau nggak bisa dibikin ngefit. Lanjut untuk bagian midsole-nya itu, midsole-nya ini empuk, tapi bukan yang empuk ambles ya, jadi empuk terus ketahan gitu. Rasa-rasanya kayak pakai sepatu yang punya teknologi air bubble. Jadi dia pas kayak injek atau ketekan, dia itu agak nahan, jadi bukan yang ambles gitu. Ya buat sepatu lari memang setahu saya yang amatiran ini memang bagusnya itu bukan yang terlalu empuk, karena kalau terlalu empuk itu rasanya capek karena banyak energi yang terbuang. Tapi kalau begini lebih sedikit energi yang terbuang. Lalu bagaimana kesimpulannya? Menurut saya sepatu ini harganya tuh, harga retail itu sekitar 600 ribuan, jadi enggak murah banget, tapi juga enggak yang mahal banget. Dan positioningnya memang sepertinya Ortus Ed menaruh sepatu ini sebagai sepatu yang tengah-tengah. Jadi bukan sepatu yang bisa diajak santai, karena dia juga nggak empuk banget, tapi juga bukan sepatu yang performance banget, karena ya uppernya juga kurang fit, terus juga dia nggak ada runner slot-nya. Terus juga mungkin kalian teman-teman bisa lihat ya, secara siluet itu dia tuh lumayan rata. Jadi mungkin kalau buat lari juga apa, rollingnya itu agak kurang. Tapi keuntungannya sepatu ini jadi bisa dipakai buat nge-gym karena dia lumayan rata. Ya mungkin segitu kesimpulannya. Jadi kalau teman-teman mau nyari sepatu yang bisa buat apa aja, jadi bisa buat lari, bisa buat nge-gym, bisa buat olahraga hal lain ya mungkin ya. Karena dia juga nggak terlalu
apa ya, nggak terlalu buat santai tapi juga nggak serius. Jadi memang posisinya ada di tengah-tengah. Oke. Ya mungkin itu video dari saya. Gimana pendapat teman-teman sekalian bisa tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka video ini, silahkan like dan subscribe supaya saya tambah semangat untuk bikin video. Dan untuk sepatu bekas review dan sepatu baru, insya Allah linknya akan saya taruh di deskripsi. Sekian video dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.